Bila kita membaca sebenarnya, bila kita membaca secara utuh, maka kita akan menemukan bahwa di dalam ayat yang pertama, pasal 2, penulis Injil Yohanes menegaskan bahwa peristiwa dalam pasal yang kedua itu ternyata terjadi pada hari ketiga. Sehingga dalam slide yang tampak bagi Bapak Ibu, saya memberikan keterangan di situ. Perjamuan di Kana dilaksanakan pada hari yang ketiga. Pada hari ketiga dihitung dari mana? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, maka Bapak Ibu Saudara tidak akan menemukan jawabannya di sepanjang pasal 2. Mau tidak mau harus menyeberang ke pasal 1. Di mana dalam pasal 1 itu menjadi jelas bahwa ternyata perhitungan hari yang ketiga itu dimulai saat Yesus menampakkan diri kepada Yohanes Pembaptis. Itu nyata dan nampak secara jelas di dalam pasal pertama ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-34. Saya baca hanya ayat 29. Silakan Bapak Ibu boleh buka Injil Yohanes pasal 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ternyata penulis Injil Yohanes sengaja menampilkan uh, ini sebagai ukuran terhadap yang dia ukur pada perjamuan di Kana, ukuran hari. Karena hari pertama oleh penulis Injil Yohanes dihitung dari ketika Yohanes Pembaptis memberikan sebuah pengakuan yang nampak di dalam ayat yang kita sudah baca tadi. Di dalam ayat yang ke-29, di sana dikatakan pada keesokan harinya Yohanes Pembaptis maksudnya melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ayat ini menjelaskan dua hal. Pertama, bahwa pada peristiwa inilah Yesus pertama kali menampakkan diri. Itu menurut versi daripada Injil Yohanes. Kalau Anda mau bandingkan dengan catatan dalam Injil Sinoptik atau tiga Injil yang pertama, itu mungkin ada sedikit perbedaan. Tetapi kalau menurut catatan Injil Yohanes, Yesus pertama kali keluar dan menampakkan diri justru ketika dia ingin bertemu dengan Yohanes Pembaptis. Nah, ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus, maka dia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Nah, dari peristiwa ini kita lihat bahwa Yohanes menghitung hari yang ketiga berdasarkan peristiwa ini. Mari kita lihat di dalam pasal 1 ayat yang kita lompat pada ayat yang ke-35. Pada keesokan harinya. Keesokan hari dimulai dari mana? Keesokan hari dimulai dari Yesus menampakkan diri kepada Yohanes Pembaptis yang menyebabkan Yohanes Pembaptis berkata, "Lihat anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia ini." Nah, kalau kita baca di dalam catatan Injil Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai 42, ada kejadian apa di dalam hari pertama ini? Hari pertama ini berisikan pemanggilan murid yang pertama atau pemanggilan murid-murid Yesus yang awal.
belum genap 12 orang murid. Nah, siapa-siapa yang dipanggil oleh Yesus pada pemanggilan awal ini, Anda boleh baca sendiri di dalam pasal 1 ayat 35 sampai dengan ayat 42. Silakan, boleh baca sambil saya melanjutkan penjelasan saya selanjutnya. Masuk pada ayat yang ke-42, Anda lihat di situ, selesai ayat 42, mari kita perhatikan ayat 43. Dikatakan oleh penulis Injil Yohanes, pada keesokan harinya. Keesokan hari kapan? Keesokan hari terhitung dari, bukan dari penampakan Yesus kepada Yohanes Pembaptis lagi, tetapi bukan itu, tetapi ketika Yesus melakukan pemanggilan murid yang awal. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ke Galilea. Dari Sungai Yordan, rupa-rupanya, mungkin di Sungai Yordan ya, kalau kita mau menganggap pasal 1 ayat 35 sampai 42 itu setara dengan catatan Injil Sinoptik yang terjadi di dalamnya itu pembaptisan uh, sorry uh, mungkin antara 29 sampai 34 atau sampai 42 itu terjadi pembaptisan Yesus, maka pada ayat 43 sampai 51 keesokan harinya Yesus berangkat ke Galilea, dan di sana dia memanggil murid-murid yang lain sehingga genaplah 12 orang murid. Baru kemudian pada hari yang ketiga, peristiwa perjamuan di Kana di dalam pasal 2 ayat 1 itu terjadi. Nah, itu hitungan hari yang ketiga. Nah, mengapa saya mengambil tema masa awal pelayanan Yesus sebagai anak Allah? Karena penting loh bagi kita untuk mengenal masa awal pelayanan Yesus sebagai anak Allah. Hal ini menurut hemat saya dilakukan oleh penulis Injil Yohanes bukan hanya semata-mata membuka kitab. Bukan. Bukan cuma itu. Tetapi ada 3 hal sekurang-kurangnya yang saya catat. Yang pertama, menampilkan kedudukan Yesus sebagai anak Allah. Setelah dia membuka kitab Injil Yohanes itu dengan penjelasan tentang logos, dan saya tidak akan campur karena itu bagian atau tugas dari uh, pembicara besok, ya. Jadi saya tidak mau campur, saya tidak mau, takutnya overlapping atau bahkan malah bertentangan ya. Nah, di dalam pasal 2 ini memang ditampilkan. Untuk apa? Untuk menegaskan kedudukan Yesus sebagai anak Allah. Lalu hal yang kedua, pentingnya mengenal masa awal pelayanan Yesus sebagai anak Allah, karena tanda dimulainya pelayanan Yesus sebagai anak Allah. Lalu yang ketiga, mengekspresikan kuasa Yesus atau otoritas Yesus sebagai anak Allah. Itu mulai didemonstrasikan. Itu mulai diekspresikan otoritas atau kuasa Yesus sebagai anak Allah itu mulai dinyatakan di dalam kitab Injil Yohanes. Nah, mari kita akan lihat apa yang terjadi pada masa awal pelayanan Yesus sebagai anak Allah yang diungkap di dalam Injil Yohanes, secara khusus Injil Yohanes pasal yang kedua. Yang pertama, ada yang kita sudah singgung-singgung dari tadi, yang kita sudah bicarakan dari tadi, tetapi belum detail, dan sekarang saya akan lebih mendetailkan, itu ada satu peristiwa perjamuan di Kana. Apa yang unik di sini? Yang pertama, dikatakan di situ
Ayat 1, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Lalu ayat 4, perhatikan baik-baik ayat 4. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Apa maksudnya saatku belum tiba? Saya coba mengutak-atik Alkitab Yunani sebagai Alkitab yang diyakini sebagai bahasa aslinya Perjanjian Baru. Kata saat belum tiba itu dari kata hora ekei, yang berarti ya itu sebenarnya hora itu punya pengertian yang lebih spesifik, yaitu point of time, ya, titik mulainya sebuah waktu. Jadi kalau saya bisa terjemahkan secara bebas, saatku belum tiba itu berarti belum cukup waktunya untuk saya melakukan sesuatu. Belum waktunya, belum saatnya bagi saya, belum cukup saatnya bagi saya untuk melakukan perkara-perkara besar dan ajaib. Itu, ya. Lalu hal yang kedua yang nampak dalam kisah perjamuan atau cerita tentang perjamuan di Kana, ingat ya, ini cerita, bukan perumpamaan. Ini story. Hal yang kedua yang menarik adalah, mari kita perhatikan. Ketika Yesus berkata, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Nah, apa yang dilakukan oleh Maria? Ayat yang ke-5. Tetapi ibu Yesus, yaitu Maria, berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Anda perhatikan di sini. Apa yang dikatakan oleh Maria kepada orang-orang terdekat pada waktu itu secara khusus kepada para pelayan pesta, ini menunjukkan bahwa iman Maria dipertaruhkan. Ya, iman Maria dipertaruhkan. Saya sangat yakin secara manusia Maria bisa kecewa dengan Yesus berkata, saatku belum tiba. Tapi Maria yang mendapatkan kunjungan khusus dari seorang malaikat, yaitu malaikat Gabriel, menjelang kelahiran Yesus. Dia tahu bahwa tidak mungkin anak yang dikandungnya, yang dalam tanda petik itu adalah janji Allah, lalu kemudian tidak melakukan perkara besar pada waktu itu. Dan dia juga sangat percaya bahwa Yesus tidak akan membuat dia menjadi malu. Makanya Anda perhatikan di sini, iman Maria dipertaruhkan. Dan Tuhan Yesus tidak membuatnya kecewa apalagi malu. Yesus tidak melakukan, walaupun dia berkata bahwa waktuku belum tiba. Ini saya yakin ini bukan basa-basi. Supaya kalau Yesus berkata waktuku belum tiba, begitu dia mengekspresikan kuasanya sebagai Allah, lalu kemudian ibunya akan menyanjung dia atau orang-orang di sekelilingnya akan menyanjung dia. Itu bukan, saya sangat yakin itu Yesus tidak melakukan atas dasar tersebut. Tetapi dia melakukan hal itu, dia mengiyakan, dia mengamini apa yang menjadi keyakinan ibunya Maria. Itu karena apa? Karena dia tahu, dia lihat, wah ini iman mamaku secara biologis ini besar juga. Makanya Yesus tidak membuatnya kecewa atau malu. Dan kemudian kita ketahui bahwa dalam ayat-ayat selanjutnya,
Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan sesuai dengan pesan Maria, dan saya sangat yakin Maria juga waktu itu belum pergi, tetapi Maria ada di dekat mereka, para pelayan itu melakukan, mereka isi. Lalu kata Yesus kepada mereka setelah Yesus melihat tempayan-tempayan itu sudah penuh dengan air, Yesus melakukan atau Yesus berkata seperti ini. Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Itu ayat yang ke-8. Lalu mereka pun membawanya. Nah, perhatikan di sini. Ini berbeda dengan KKR dan mujizat, maksud saya KKR dan mujizat kesembuhan atau kesembuhan ilahi atau apa yang biasa yang kita kenal sekarang. Kalau dalam KKR dan mujizat atau kesembuhan ilahi, maka pendeta yang melakukan itu selesai khotbah, dia mendoakan dan apa yang terjadi itu ditumpang tangan. Dan ya, ekspresi yang terjadi pada waktu itu beragam. Ada yang langsung tumbang, ada yang langsung berkata-kata dalam bahasa roh, ada yang penyakitnya langsung sembuh. Tapi perhatikan di sini. Di dalam ayat yang ke-6, 7, dan 8, Anda perhatikan Yesus tidak pernah menyentuh dan tidak ada jamahan yang dilakukan oleh Yesus. Yesus hanya berkata-kata. Yesus hanya berkata-kata. Jadi perhatikan di sini, tidak semua tidak semua tanda dan mujizat itu dilakukan dengan metode yang itu terus. Karena bisa saja terjadi bahwa kita sebagai hamba Tuhan hanya mendoakan orang dan tidak melakukan apa-apa, hanya berkata-kata, mujizat terjadi. Itu kejadian seperti itu by the grace of Lord. Itu hanya Tuhan saja yang melakukannya. Saya teringat dan mungkin beberapa teman-teman hamba Tuhan juga teringat pada kesaksian dari seorang hamba Tuhan, Reinhard Bonke. Ketika dia sementara melakukan KKR di satu negara, tiba-tiba ada rombongan jenazah yang akan menguburkan jenazah tersebut. Tetapi ketika keluarga daripada jenazah itu tahu tahu bahwa itu ada KKR dan kesembuhan ilahi dari Reverend Reinhard Bonke, apa yang terjadi? Mereka mampir. Dan apa yang terjadi? Jenazah itu tanpa sentuhan tangan, ya, itu diceritakan seperti itu. Tanpa sentuhan tangan dari hamba Tuhan ini hidup kembali. Jadi di sini ya saya ingin menekankan bahwa kenapa kita satu pola. Seakan-akan kuasa Tuhan itu berpola. Allah kita Allah yang maha kuasa kok. Jadi dia bisa pakai pelbagai macam pola, pelbagai macam cara, tidak terpola pada satu cara tertentu. Nah, karena itu kita boleh perhatikan di sini poin yang keempat yang penting untuk kita renungkan bahwa mujizat itu lahir atas kehendak Allah untuk kemuliaannya. Ya, kita kembali kepada poin pertama, saatku belum tiba, itu yang Yesus katakan kepada Maria ibunya, saatku belum tiba. Tapi perhatikan kenapa saat itu air biasa berubah menjadi air anggur yang kualitas tinggi. Kenapa itu bisa terjadi? Karena perhatikan di sini,
Walaupun waktunya belum tiba, tapi mujizat itu lahir atas kehendak Allah untuk kemuliaannya. Jadi kalau Tuhan mau beracara, kalau Tuhan mau melakukan mujizat, maaf, tidak satupun dari kita yang bisa blok. Tetapi kalau Tuhan tidak melakukan mujizat, apapun jenis mujizatnya, kita juga nggak bisa paksa Tuhan loh. Ya, jadi maaf kalau saya ingin tekankan, jangan ada kesombongan rohani. Seakan-akan imanmu yang mengerjakan mujizat itu terjadi. Itu yang menyebabkan mujizat turun dan terjadi itu karena kemurahan hati Allah. Karena kehendak Allah. Untuk apa? Untuk siapa? Untuk kemuliaan namanya. Nah, hal yang kelima yang terakhir dari peristiwa perjamuan di Kana ini, kalau Anda perhatikan, saya harapkan sebenarnya ayat-ayat di topik tentang perjamuan di Kana ini sementara Anda kunyah, sementara Anda gigit-gigit. Itu analogi saja ya, tapi maksud saya sementara saya menjelaskan hal ini, Anda coba fokuskan perhatian Anda di ayat-ayat tersebut. Ini yang saya bisa ambil sebagai kesimpulan dari peristiwa perjamuan di Kana. Melalui perjamuan Kana ini, kealahan Yesus sungguh terbukti. Kealahan Yesus tidak terbantahkan. Makanya saya agak-agak heran, dari mana? Dari mana ajaran yang mengatakan bahwa Yesus itu lebih rendah daripada Allah? Padahal fakta Alkitab sangat jelas loh. Kealahan Yesus itu sungguh terbukti. Bayangkan, tanpa sentuhan, tanpa jamahan, air biasa berubah menjadi air anggur yang kualitasnya tinggi. Sampai apa? Sampai pemimpin pesta itu terheran-heran. Karena di dalam ayat 9 dikatakan, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur, ia memanggil mempelai lelaki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Anda bayangkan, air biasa bisa menjadi air anggur, bukan air anggur kualitas KW. Bukan. Tetapi air anggur kualitas terbaik. Sampai pemilik pesta, sorry, bukan pemilik pesta, pemimpin pesta geleng-geleng kepala. What's going on? Apa maksudnya perbuatanmu ini? Ini hanya akan terjadi karena kealahan Yesus itu memang sungguh terbukti. Tidak bisa diragukan. Jadi jangan pernah meragukan atau jangan pernah berkata bahwa Yesus itu lebih rendah daripada Allah. Itu yang kita bisa simpulkan dari peristiwa pertama dalam masa awal pelayanan Yesus sebagai anak Allah. Oke, kita tinggalkan itu. Kita masuk pada bagian yang kedua. Apa yang terjadi? Di dalam pembacaan kita, Yohanes pasal yang kedua, ada satu peristiwa yang tidak begitu penting sampai akhirnya penulis Injil Yohanes juga tidak tidak mencatatnya secara lengkap. Itu Yesus ada di Kapernaum, tapi karena kegiatan dan aktivitas Yesus di situ tidak terlalu penting, jadi dilangkahi. Maka apa yang terjadi? Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, ayat yang ke-13, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dan di Yerusalem itu, dalam ayat yang ke-14, Yesus masuk ke dalam bait suci. Yesus masuk ke dalam bait Allah. Nah, mari kita akan coba
menggali prinsip-prinsip apa yang terkandung di dalam peristiwa Yesus menyucikan bait suci. Yang pertama, kita boleh lihat sesuai dengan pengantar dalam ayat yang ke-13, lokasinya pindah. Bukan lagi di Kana, tetapi mujizat yang kedua, karya yang kedua yang membuktikan kealahan Yesus, itu berpindah ke Yerusalem. Lebih khusus ke bait suci. Hal yang kedua dalam prinsip ini, ayat 14. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Prinsip apa yang kita lihat di sini? Yesus ingin menguduskan rumahnya dari kepalsuan dan dosa. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang kekasih, saya sedikit mau bertanya. Apa latar belakang sehingga Bapak Ibu mungkin melarang di gereja Anda, nggak boleh makan atau minum di dalam gedung gereja? Beberapa hamba Tuhan yang menerapkan hal itu, saya tanya, dasar biblikanya dari mana? Dasar Alkitabnya dari mana? Mereka menunjuk dan mereka merujuk kepada peristiwa Yesus menyucikan bait Allah. Oke, kalau Anda merujuk pada ayat ini, kalau Anda merujuk larangan Anda kepada peristiwa Yesus menyucikan bait Allah, saya mau tanya, mengapa dilarang itu hanya di dalam gedung gereja? Kalau di luar gedung gereja, di halaman gereja boleh. Ada apa? Ada apa sampai dilarang? Nggak boleh makan di dalam gedung gereja. Kalau di halaman, it's okay. Oh, itu kan sudah di luar bait suci. Oke, saya mau tanya. Itu para pedagang kambing domba, burung merpati, dan seterusnya itu mereka jualan di mana? Di dalam bait suci? Atau di halaman bait suci? Kalau Anda berkata, oh itu di dalam bait suci, saya mau tanya, bait suci itu terdiri dari dua ruangan. Ruangan kudus dan ruangan maha kudus. Mereka berjualan di mana? Ruang kudus atau ruang maha kudus? Perhatikan di sini. Mereka berjualan itu di halaman. Jadi kalau Anda merujuk di sini, di halaman gereja pun nggak boleh. Anda pakai makan di situ. Ya, kalau Anda merujuk peristiwa ini sebagai dasar Alkitab, Anda melarang makan di dalam gedung gereja, harus konsisten. Karena ini Yesus melarang di halaman bait suci, maka Anda juga nggak boleh makan di halaman gereja. Jadi cobalah kalau kita melihat fakta Alkitab itu, cobalah memang betul-betul jujur. Apa yang kita tafsirkan itu memang betul-betul jujur dengan penerapannya. Nah, sebenarnya di sini bukan masalah boleh tidaknya makan di dalam bait suci. Karena apa? Karena sebenarnya di sini Yesus ingin menguduskan rumahnya dari kepalsuan dan dosa.
Apa latar belakang sampai Yesus mengusir mereka semua? Latar belakangnya secara pasti adalah karena para pedagang itu menjual hewan-hewan korban itu dengan harga yang berlipat-lipat kali ganda. Kayaknya kalah dengan maklar mobil di Manado khususnya. Itu dilapis berlipat-lipat kali harganya itu. Jadi Anda perhatikan, yang dilarang di sini sebenarnya bukan peristiwa berjualannya. Sampai-sampai saya belum lama ini atau 1-2 tahun yang lalu menemukan bahkan ada denominasi tertentu, saya nggak usah sebutkan namanya. Ada denominasi tertentu yang ngeledek denominasi lain yang kalau ada acara Natalan atau acara Paskah atau acara retreat gereja, maka diadakanlah penjualan kupon makanan. Oh, nggak boleh katanya. Dasar Alkitabnya mana? Ini lihat, Yesus menyucikan bait Allah. Persoalannya adalah para pedagang itu ya berjualan hewan-hewan korban itu memang harganya melambung tinggi. Kenapa harga melambung tinggi? Coba Anda bayangkan, mereka dapat untung. Mereka mau cari untung di situ. Dan itu wajar. Tapi yang menjadi tidak wajar adalah apa? Imam-imam dan imam-imam besar, imam-imam kepala juga minta jatah. Itu yang menyebabkan harga hewan korban itu melambung jauh tinggi dari harga pasaran. Dan yang kena sengsaranya adalah orang-orang Yahudi yang datang dari luar Israel, yang ada di negara-negara lain. Atau bahkan orang-orang warga negara lain yang memang masuk ke dalam agama Yahudi. Mereka menyerahkan diri mereka untuk disunat. Sehingga setiap hari Sabat mereka harus datang beribadah di Bait Suci Yerusalem. Nah, otomatis karena mereka melakukan perjalanan jauh, maka hewan-hewan korban mereka itu menjadi tidak layak untuk dikorbankan. Imam-imam, imam kepala, imam besar lihat, ini enggak, ini ada cacat. Ya, ini ada luka di sini. Oh, ini terlalu gemuk. Oh, ini sakit-sakitan. Jadi solusinya bagaimana? Mau ke pasar untuk beli hewan ternak terlalu jauh. Mau tidak mau, mereka belilah binatang hewan korban itu yang dijual di pinggir-pinggir atau di halaman bait suci. Tapi dengan harga yang berlipat kali ganda. Nah, melihat kondisi yang seperti ini, hal yang ketiga, ketegasan Yesus. Dia ambil cambuk, dia bikin cambuk, dan kemudian dia mulai memarahi para pedagang, mengusir, dan juga hewan-hewan itu diusir semuanya, meja-meja pertukaran uang dibolak-balikkan segala macam. Itu karena apa? Lahir dari otoritas yang ada padanya. Dia tahu dia Allah kok. Ini kan bait suci, ini kan rumahku. Saya harus bersihkan. Oke? Yang keempat, pada ayat 18-19, mari kita baca ayat 18 dan 19. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali.
Perhatikan di sini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apa yang dilakukan Yesus di sini? Yesus sementara menunjukkan tentang kealahannya. Dia Allah, bait suci adalah rumahnya. Jadi, dia berhak, dia punya kuasa, dia punya otoritas untuk menyucikannya. Dia punya otoritas untuk menguduskan. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dapat kita simpulkan untuk materi pada hari ini? Eksposisi kitab Injil Yohanes pasal yang kedua. Kita boleh lihat bahwa sebenarnya inilah masa awal pelayanan Yesus yang Yesus tunjukkan bahwa dia benar-benar sebagai Allah. Dan itu sebabnya jangan pernah ragu dengan kuasanya. Dan saya yakin setiap rema yang kita sudah gali bersama-sama, yang saya tunjukkan, itu akan memperkuat iman pengenalan Anda kepada Yesus sebagai Allah kita. Amin. Mari kita